Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyomana Tresniani dengan NIM 2113011095 dari program studi S1 Pendidikan Matematika kelas 1D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bali merupakan kepulauan di Indonesia yang terkenal akan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Karena Bali mengenal adanya banyak dewa yang merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Bali disebut sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Masyarakat Bali khususnya agama Hindu memiliki tujuan hidup dari ajaran agama Hindu yaitu untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian hidup lahir dan batin. Umat Hindu percaya dengan satu Tuhan dalam bentuk konsep Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai sang pencipta, Dewa Wisnu sebagai sang pelindung dan pemelihara, serta Dewa Siwa sebagai sang pelebur. Umat Hindu di Bali memiliki keyakinan yang masih dijalankan dan dilaksanakan sampai saat ini untuk mewujudkan keharmonisan manusia, keseimbangan alam dan makhluk hidup, keyakinan dan kepercayaan oleh tiga penyebab kesejahteraan dan keharmonisan tersebut ialah Trihita Karana. Kesejahteraan tersebut bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Untuk mencapai keharmonisan tersebut, umat Hindu di Bali menjalankan yatnya. Yatnya sendiri merupakan segala pengorbanan yang kita persembahkan yang didasari dengan niat yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kepada sesama manusia dan alam semesta. 5 korban suci atau yang disebut dengan Panca Yatnya terdiri dari Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, Resi Yatnya, dan Buta Yatnya. Dewa Yatnya merupakan suatu bentuk persembahan atau pengorbanan suci dengan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa berserta manifestasi dalam bentuk Trimurti. Selanjutnya, Pitra Yatnya merupakan suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara. Manusia Yatnya adalah suatu bentuk upacara suci yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia dalam hidupnya. Resi Yatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditunjukkan kepada resi atau orang suci, dan Buta Yatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditunjukkan kepada buta kala atau makhluk bawah. Semenjak pandemi mewabah negeri dan masuk ke wilayah pulau yang diberkati dewa-dewi ini, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menekankan penyebaran virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Tidak ada jalan lain selain kebijakan yang diterapkannya PPKM sehingga kebijakan diberlakukan. Termasuk juga tentang pelaksanaan ibadah dan adat pun diperketat. Sangat sayangkan munculnya wabah COVID-19 ini menyebabkan masyarakat tidak dapat melaksanakan yatnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Virus corona sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan, infeksi paru-paru yang menyebabkan kematian. Adanya virus ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Jika dikaitkan dengan yatnya, justru sangat bagus karena bisa meringankan biaya dengan menjalankan yatnya alit. Selain itu, adanya imbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing dan meminimalkan keramaian juga dapat meringankan biaya. Contohnya, upacara perkawinan cukup dihadiri sekitar 25 orang dan melaksanakan prosesi metanjung sambuk. Berbagai upaya yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat melaksanakan yatnya di tengah new normal ini. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan melarang hadir bagi setiap orang yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk pilek, dan lain-lain sebagainya.
Upaya umat Hindu melaksanakan manusia yajna dan buta yajna. Dalam melaksanakan upacara Dewa Yajna yang ditunjukkan kepada Ida Sang Hyang Widi dan buta yajna yang ditunjukkan kepada buta kala seperti Mecaru yang bertujuan untuk membersihkan area pura atau di lingkungan rumah. Pada kondisi new normal ini, umat Hindu di Bali melaksanakannya maksimal 1 hari, terkecuali ada ketentuan lain yang mengharuskan lebih dari 1 hari dengan ketetapkan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Persembahyangan di pura mengatur jarak dan bergilir 25% dari daya tampung. Upacara tidak diiringi oleh gamelan atau tarian agar nantinya dapat menanggulangi pandemi karena umat Hindu di Bali dapat melaksanakan persembahyangan di rumah masing-masing. Upacara kematian atau Pitra Yajna meninggal disebabkan karena positif COVID bisa dilakukan dengan kremasi sesuai dengan protokol kesehatan oleh petugas yang berwenang, yaitu jenazah akan diantar oleh petugas kesehatan serta upacaranya bisa disesuaikan dengan agar tidak menular kepada masyarakat, dan bagi umat Hindu yang meninggal bukan karena COVID supaya dilaksanakan dengan sangat sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas, tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya. Sedangkan upacara manusia yajna, upaya yang bisa dilakukan oleh umat Hindu dalam melaksanakan upacara manusia yajna dalam kondisi new normal untuk menghadapi pandemi ini, upacara manusia yajna yang terkait dengan kelahiran seperti upacara bayi 3 bulanan, upacara dapat dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang terbatas. Apabila upacara pewiwahan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan serta pembatasan dalam melaksanakan acara dengan sebanyak-banyaknya 25 orang sehingga dapat memaksimalkan penerapan jarak. Di tengah merebaknya wabah pandemi COVID-19, termasuk umat Hindu harus menyesuaikan diri dan tidak hanya mengedepankan pemenuhan keinginan melakukan ritual yajna seperti masa normal. Mari pahami bahwa nilai yajna bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya upakara atau persembahan ritual. Nilai yajna sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau srada, kekuatan spiritual pandita atau pinandita yang memimpin upacara, dan kejernihan hati pembuat upakara. Kemudian, kunci keberhasilan yajna lainnya adalah sifat ketulus ikhlasan dari umat Hindu yang beryajna dan jauh dari sikap pamer. Sehubung dengan situasi pandemi wabah COVID-19 ini, maka pelaksanaan ritual yajna sebaiknya dilakukan secara sederhana, namun tetap didasarkan atas ketentuan susastra Weda, baik Shruti, Smriti maupun Nibanda Sastra. Yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan ritual yajna adalah keseimbangan antara unsur trikerangka dasar agama Hindu, yaitu tattva, susila, dan acara. Jadi ritual yajna harus memenuhi aspek tattva, mengandung nilai filosofi, dipersembahkan secara etis dan rasa bakti yang tulus. Yakinlah bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa tidak akan membeda-bedakan antara persembahan ritual yang mewah dan persembahan yang sederhana. Namun, belakangan kita saksikan juga di media sosial, masih banyak anggota masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat beribadah, terutama terkait upacara yajna. Kelalaian seperti ini akan dapat mengakibatkan adanya klaster baru yang tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga orang lain. Melakukan kegiatan yajna memang merupakan perintah agama dan merupakan wujud pengalaman srada atau dasar keyakinan. Yajna juga wujud bakti umat Hindu kepada Sang Yang Maha Pencipta. Kegiatan ritual yajna sangat beragam sesuai tradisi atau budaya keagamaan yang berkembang dan dianut komunitas masyarakat.
Karena itu, tradisi tersebut bukan harga mati. Ia boleh berubah sesuai tuntutan aktual yang dihadapi. Dalam melaksanakan niatnya di tengah new normal ini, umat Hindu di Bali tetap melaksanakan niatnya dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan, bahwa masa new normal ini kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19, jadi jangan melanggar peraturan walaupun telah dinyatakan saat ini new normal, namun kondisi pandemi 19 ini belum normal, masih terdapat penularan dan penyebarannya. Sehingga kepada semua umat Hindu yang ada di Bali, wajib tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.